saya mau tanya dulu, siapa yang di dalam ruangan ini punya banyak keinginan selama hidup di dunia? Bisa lambaikan tangan yang sedang punya keinginan, apapun lah itu keinginannya ya. Kepingin punya barang tertentu, kepingin punya uang, kepingin punya keluarga, kepingin punya aset. Siapa yang lagi punya kepinginan? Bisa lambaikan tangannya ya, semua punya keinginan ya. Ya kalau misalkan dipikirkan baik-baik keinginan Anda itu semuanya apakah keinginan yang baik atau keinginan yang belum tentu baik? Halo? Oh ya, karena lagi punya keinginan ya baiklah pastor, masa keinginan saya gak baik gitu ya. Nah kalau kita merasa bahwa yang kita inginkan itu baik, ya, apakah semua keinginan kita itu dipenuhi atau kemudian akan dikabulkan sama Tuhan? Loh, katanya keinginan Anda baik. Ya, Tuhan kita baik atau tidak? Oh ya baik ya, Tuhan kita baik. Keinginan kita? Tapi belum tentu semua keinginan kita baik di mata Tuhan ya. Oleh karena itu belum tentu semua keinginan kita dikabulkan sama Tuhan juga lah iya. Berarti boleh nggak kita punya keinginan? Oh ya boleh ya, karena memang ada lagunya ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Semua dapat dikabulkan dengan? Aduh ya Tuhan, ampunilah mereka. Kita ini ada di gereja ya. Semua keinginan kita bisa dikabulkan oleh kehendak Tuhan ya. Kalau Tuhan menghendaki, maka keinginan kita bisa dikabulkan, malah berharap pada kantong ajaib ya. Bertobat saudara-saudara ya. Nah karena itu kalau kita merasa kita punya keinginan, Tuhan juga punya keinginan apa enggak? Oh ya punya ya, puji Tuhan Anda sadar kalau begitu ya. Karena jangan sampai kita egois, kita punya keinginan ya, suami atau pasangan kita, istri kita punya keinginan, orang tua, anak kita punya keinginan. Semua orang termasuk kita punya keinginan. Tetapi kadang kita lupa, Tuhan pasti juga punya keinginan. Antara keinginan kita dan keinginannya Tuhan, mana yang harus didulukan? Ah masa ya. Sewaktu kita berdoa, siapa yang berdoa? Banyak berdoa, setiap hari berdoa? Berdoa ya. Yang Anda doakan itu supaya keinginannya Tuhan tercapai atau supaya keinginan kita yang tercapai? Ya Tuhan ya, Kau mendengarkan ya Tuhan setiap kata hati mereka. Padahal tadi katanya lebih penting keinginan siapa? Tuhan. Yang didoakan keinginannya? Kita ya kan? Haleluya ya. Mari kita berdoa sekali. Ya, oke. Sekarang kita sadar ada kehendaknya Tuhan, ada kehendaknya kita pribadi dan inilah yang mau kita pelajari. Ternyata Tuhan juga punya keinginan, punya kehendak bagi saya dan Anda. Yang percaya katakan amin. Ya itu loh, kadang-kadang kita punya keinginan sendiri tapi di luar keinginannya Tuhan. Tetapi yang lebih luar biasanya, Tuhan juga punya keinginan, Tuhan punya kehendak bagi hidupnya saya dan Anda. Dan karena itu kita hari ini akan membahas mengenai rencanamu indah bagiku. Rencana Tuhan indah bagi saya dan Anda. Sepakat? Katakan amin. Ya. Oke, kita pelajari bersama-sama. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 dan seterusnya kita akan baca, kita bahas ayat ini supaya kita bisa menyelami rencana Tuhan yang indah bagi saya dan Anda itu seperti apa. Ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jadi sekarang kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Dah berhenti dulu sampai ayat ini. Seberapa banyak mungkin kita pernah berpikir, punya pola pikir sama seperti yang disampaikan lewat ayat ini ya. Siapapun Anda. Dan mungkin Anda sekarang ya usia masih produktif, usia sudah bekerja maupun akan suatu saat bekerja. Saya lihat di sini ada beberapa anak muda juga atau bahkan Anda juga sudah pensiun. Tetapi pasti setiap kita hidup di dunia, kita punya rencana untuk kita melakukan sesuatu. Berkarya, bekerja, buka usaha, bisnis. Entahkah Anda ikut perusahaan tertentu atau Anda buka sendiri ya. Sehingga tadi dikatakan nih ayat 13. Jadi sekarang kamu berkata, atau inilah pikiran kita. Hari ini atau besok
Ya, karena kita mungkin merasa di kota ini kok gak ada prospek ya. Kita berangkatlah ke kota anu, kita cobalah pindah ke kota lain. Ya, siapa dari tempat ini mungkin sebelumnya Anda bukan tinggalnya bukan di kota Surabaya, berasal dari kota lain. Bisa lambaikan tangan, coba saya lihat. Oh kan ada beberapa gitu ya. Anda pindah kota, kenapa? Karena kayaknya kesempatan bekerja di kota, katakanlah di kota ini, di kota Surabaya, lebih mendingan, lebih baik daripada kota saya sebelumnya, kan begitu. Ada kesempatan yang saya pikir, oh kayaknya di kota Surabaya lebih baik daripada kota saya sebelumnya, gitu ya. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu dan di sana kami akan tinggal setahun. Ada yang mikir tinggalnya cuma setahun, kelewat ya. Ternyata masih betah setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya ya. Dan berdagang serta mendapat untung, itu pikiran kita. Tetapi seberapa banyak sudah kita ya pindah kota, kita mulai usaha, bekerja, ikut orang, ngelamar pekerjaan di perusahaan tertentu, atau Anda buka usaha sendiri. Apakah ada jaminan ketika kita sudah berpikir, aku akan pindah ke kota ini, aku dagang, aku jualan, aku kerja, pasti dapat untung, bisa nabung, aku mau beli rumah, beli mobil, aku lalu mau kawin. Tetapi seberapa banyak kita juga ternyata menghadapi kenyataan bahwa, kok aku gak bisa nabung ya? Ternyata mencari pekerjaan tidak semudah itu. Ternyata aku bekerja, aku bahkan buka usaha, kok ternyata rugi. Padahal yang selalu kita pikirkan waktu kita mau bekerja, yang kita pikirkan lebih banyak untungnya atau ruginya? Nah untung. Tetapi kok ternyata pada kenyataannya lebih banyak untungnya atau ruginya? Loh masa rugi semua loh? Saya pikir Anda semua diberkati. Ya. Ya setiap orang bisa mungkin pernah mengalami keuntungan, pernah mengalami kerugian. Tetapi kalau sampai hari ini Anda masih bisa bertahan, Anda masih bisa punya tabungan, Anda masih bisa punya penghidupan, berarti Tuhan sedang memberkati Anda. Amin. Ya, seberapa banyak untung Anda, seberapa banyak rugi Anda, tetapi kita belajar, kita harus punya rencana untuk hari esok. Nah, karena itu sekarang kita belajar mengapa kita harus menyesuaikan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Tadi di awal bukankah saya katakan bahwa Tuhan itu punya kehendak yang begitu indah, rencana yang indah bagi saya dan Anda. Terlepas dari Anda tuh punya keinginan-keinginan sendiri, tetapi Tuhan punya keinginan atau rencana yang terbaik dalam kehidupan Anda. Itu yang penting. Karena itu kita sekarang yang juga punya keinginan sendiri di luar keinginan Tuhan, kita perlu menyesuaikan rencana kita, keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Supaya ketika keinginan kita dan kehendak Tuhan ini klop, wah, segala sesuatu yang indah yang Tuhan rencanakan pasti akan terjadi bagi hidup kita. Yang mau katakan amin? Ya, oke. Karena itu kenapa kita perlu menyesuaikan rencana kita dengan kehendak Tuhan? Yang pertama, karena kita tidak mengetahui hari esok. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Besok aja lah. Baru nanti 12 jam ke depan udah gak tahu. Ya jangankan 12 jam ke depan. 1 jam ke depan apa yang akan terjadi juga gak tahu. Ya, 1 detik ke depan, ya mana tahu saya begitu lagi ngomong begini, ya di belahan dunia yang lain ada yang baru melahirkan, ternyata ada yang lagi satu tempat mengalami bencana dan sebagainya. Kita gak tahu. Ya, kita tidak tahu masa depan. Seperti yang dicatatkan, kita lanjutkan di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan. Kita lanjut dari pembacaan kita Yakobus pasal 4. Demikian firman Tuhan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu seperti uap dan sebentar lagi saja kelihatan lalu lenyap. Perhatikan kalimat di awal ini. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Padahal pikiran kita, nanti aku akan pindah kota, bekerja di kota anu, aku akan tinggal setahun, berdagang serta mendapatkan untung. Tetapi firman Tuhan dilanjutkan, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Pasti tah, tahun depan itu bakal dapat untung pasti tah. Dalam 5 tahun ke depan nanti modalmu kembali, pastikah? Ya gak ada yang tahu. Tetapi bukan berarti kalau kita tidak mengetahui hari esok, kita tidak perlu membuat rencana.
Kalau kita tidak mengetahui 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bukan berarti kemudian kita berputus asa lalu, iya ya, aku kan gak tahu hari esok, ngapain aku berencana? Ya, tetap kita harus memiliki sebuah perencanaan. Ya, perhatikan di sini di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-21. Ternyata memang Tuhan itu merestui sebetulnya kalau kita sebagai manusia membuat rencana. Karena kita, saya dan Anda sebagai manusia diciptakan oleh Allah itu serupa dan segambar dengan Allah. Sehingga kalau Anda mampu untuk berpikir, Anda mampu untuk mengelola, Anda mampu untuk bisa ibaratnya membuat sesuatu. Karena memang Allah kita itu kreatif, maha pencipta. Dan kita bisa mengelola ciptaan Tuhan. Ya. Karena itu kita juga punya kemampuan untuk merencanakan. Oke, Amsal 19 ayat 21 sudah dapat, katakan amin ya. Demikian firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Wow, ya. Banyaklah rancangan di hati manusia. Kita memang perlu merancang-rancang, kita perlu berpikir. Mungkin kalau Anda sudah berkeluarga, Anda perlu diskusi dengan keluarga Anda. Merencanakan apa? Merencanakan hari esok. Karena tadi kita baca ayatnya bahwa sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nah itu dia. Oleh karena kita gak tahu besok ini akan terjadi apa, makanya kita harus punya rencana. Ada pepatah mengatakan sediakanlah payung sebelum hujan. Besok hujan apa enggak? Ini gak tahu. Ya, berhubung kita gak tahu, makanya kita selalu menyiapkan payung kan begitu. Ya, kita tahu nggak besok kita tetap sehat atau sakit? Ini juga gak ada yang tahu. Tetapi mana tahu sakit, bukan beriman sakit loh ya. Karena wajar aja. Kita bertambah usia, kira-kira kondisi fisik kita semakin fit atau semakin merosot. Ya itu sudah natural ya, hukum alam ya. Kita gak bisa menghindari. Ya entah itu penuaan, munculnya keriput di dahi kita ya. Munculnya sudah mulai pemutihan di kepala kita ya. Rambutnya sudah mulai dari yang gelap, sudah mulai agak terang, bersinar glowing ya. Kalau glowing wajahnya masih gak apa-apa Pastor Robert ya. Kalau rambutnya itu kok gimana gitu kayaknya ya. Kita gak tahu hari esok dan kapan datangnya hari esok itu kita tetap sehat atau tidak. Karena itu kita mesti punya rencana. Nabung misalnya. Supaya mana tahu beberapa waktu ke depan ya bukan karena kita yang ingin ya. Kita salah makan, sakit perlu obat. Oleh karena pergantian cuaca tiba-tiba aduh tenggorokan kering, lama-lama kok sakit. Perlu berobat, pergi ke dokter, butuh biaya. Belum lagi kalau ternyata terkendala oleh karena faktor luar, oleh karena satu dan lain hal, bukan kita yang bikin sakit. Kita sudah jaga kesehatan, keserempet sama orang, ya. Orangnya lari lagi. Iya kalau orang yang bertanggung jawab kan kita dibayarin sama orang itu. Ternyata kita yang sakit, perlu biaya, berobat lagi dan sebagainya, ya. Kita perlu merencanakan hari esok. Karena kita tidak, kita maupun kalau Anda punya anak ya, termasuk anak kita, tidak ukurannya segitu aja terus. Kebutuhan kan semakin bertambah. Ya, anak habis sekolah SD, gak mungkin SD terus ya. Uang sekolahnya hanya uang sekolah sebatas SD terus. Kita akan mikir, waduh ternyata udah lulus SD nih. Dia harus naik kelas jadi SMP. Biaya SD dengan SMP udah beda lagi. Ya, mungkin kita dulu menyiapkan porsi makan untuk anak kita 1 piring setiap kali makan ya, bukan 1 piring sehari, jangan. 1 piring setiap kali makan, cukup porsinya. Tetapi begitu anak kita udah tambah besar, 1 piring aja kok rasanya, Pa, masih lapar. Waduh gawat ini ya. Anak kita tambah usia ternyata selera makannya, nafsu makannya makin bertambah juga. Belum lagi nanti begitu udah SMA ya, ternyata 2 porsi kurang, minta 3 porsi sekali makan. Wah ya kan, Anda sudah mulai mikir ya. Kita perlu merencanakan untuk hari esok, baik itu merencanakan secara keuangan, merencanakan juga secara mentalitas. Nanti Anda akan tinggal dengan siapa? Nah ini kan kita mulai pikirkan ya. Mungkin sekarang begitu Anda masih muda, saya lihat ada beberapa anak muda di sini. Ya mungkin Anda pikir, aku akan tinggal sama papa mamaku terus gitu kan. Tapi begitu Anda nanti sudah dewasa,
mulai usia masuk katakanlah kuliah gitu ya. Apakah aku tetap akan kuliah di kota yang sama dengan orang tuaku? Nah mulai berpikir, tiba-tiba, oh iya mau kuliah keluar kota, mau kuliah keluar pulau, aku kurang jauh, luar negeri, aku kurang jauh lagi, luar angkasa, gitu ada. Ya. Lalu tiba-tiba begitu selesai kuliah, mulai berpikir untuk berumah tangga. Kan dulu waktu masih kecil berpikir waktu tinggalnya dengan siapa? Dengan papa mama, dengan orang tua. Tapi begitu udah punya pacar, udah menjelang menikah, mau beli rumah sendiri, udah kerja, udah cukup duitnya. Sudah lepas dari tempat tinggal orang tua. Perencanaannya mulai berjalan. Tapi nanti begitu sudah berkeluarga, sudah punya anak, orang tua kemudian gak ada yang ngurus, mulai mikir lagi, iya ya orang tuaku ikut siapa? Kalau dulu aku ikut papa mamaku, kasihan sekarang papa mamaku gak bisa berbuat apa-apa. Dah papa mamaku tinggal sama aku. Nah udah beda lagi kan cara berpikirnya. Sementara cara berpikir orang yang sudah lebih senior, saya lihat di sini juga ada opa-opa, oma-oma juga datang di sini ya. Anda tinggal dengan siapa? Ada yang berpikir atau berencana bahwa ya gak apa-apa lah kami berdua sampai tua, sampai kakek nenek, kami tinggal sendiri. Gak usah sama anak-anak, ya bagus. Karena anak-anak punya kerepotannya sendiri. Anak-anak ngurus anak-anaknya atau ngurus cucu Anda, begitu kan. Anda akan merasa biar mereka berkembang. Tetapi ternyata karena keterbatasan fisik, wah gak bisa pergi jauh-jauh, gak bisa pergi kemana-mana. Enak ya sebetulnya ya kalau bisa kumpul sama keluarga. Nah udah bingung lagi kan, sudah bingung mau tinggal di mana. Nanti yang merawat saya siapa? Yang menemani sampai hari tua siapa? Lalu apakah tetap bisa bersama dengan pasangan saya? Nanti yang dipanggil duluan siapa? Wih ternyata betul ya firman Tuhan katakan banyak rancangan di hati manusia. Nanti di masa depanku gimana? Nanti kalau sudah berkeluarga gimana? Nanti kalau punya anak gimana? Nanti kalau anakku perlu ini gimana? Nanti kalau punya besan gimana? Nanti hubunganku sama ipar gimana? Nanti sama cucu gimana? Nanti masa tuaku gimana? Nanti aku punya penghasilan atau tidak? Nanti aku akan tetap sehat atau enggak? Nanti kalau aku sakit-sakitan gimana? Wih, banyak rancangan di hati manusia. Tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tetap Tuhan punya keputusan, Tuhan punya kehendak, kita yang harus perlu nempel terus pada kehendak Tuhan. Supaya hati ini gak khawatir, ya kan? Karena sewaktu kita bikin perencanaan, kita masukkan faktor khawatir. Iya nanti kalau aku punya tabungan, iya nanti kalau rumah anakku cukup, iya nanti kalau aku tetap punya pekerjaan, iya kalau aku nanti masih bisa kerja usianya panjang. Nah, kadang-kadang kekhawatiran itu yang sudah mulai masuk di dalam perencanaan kita. Tetapi sewaktu kita melibatkan Tuhan, oh saya percaya keputusan Tuhanlah yang terbaik yang pasti akan yang terjadi. Amin. Ya, oke. Yang kedua, kenapa kita harus menyesuaikan rencana kita dengan kehendak Tuhan? Ya, yang kedua, karena hidup yang hanya sekali ini saja begitu singkat. Kerasa enggak? Hidup kita yang hanya sekali saja ini begitu singkat. Kok rasanya kemarin kita masih baru main kelereng gitu ya sama teman-teman kita. Ada yang mungkin merasa Anda, iya kayak kita baru main dakon bersama ya dengan teman-teman. Mungkin di sini Gen Z udah bingung, opo iku kelereng apa iku dakon ya. Tetapi ternyata kita bercermin, iya rambutku kok putih semua ini gitu ya. Ternyata lu aku sudah punya anak, lu ternyata anakku sudah besar dan sebagainya. Kok rasanya baru kemarin usiaku tuh masih muda, lu sekarang kok usiaku udah bertambah gitu ya. Oke, perhatikan di ayat 14 dari Yakobus pasal 4 ya. Lanjut masih ayat yang sama tadi. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok ya. Gini nih. Apakah arti hidupmu? Ya, apalagi kan hidup yang hanya sekali ini singkat. Jadi hidup yang singkat cuma sekali ini, apakah arti hidupmu? Sudahkah dalam perjalanan hidup ini Anda menemukan arti hidup? Lanjut ya. Ternyata hidupmu itu sama seperti uap yang apa? Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau hidup itu seperti uap, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Bukankah Yakobus ini juga sedang menyimpulkan bahwa hidup ini panjang atau singkat? Singkat ya, kayak uap, cus kelihatan sebentar, pus, lenyap.
Berapa angkatan yang lalu mungkin kalau kita dengarkan namanya seseorang, oh iya si ini sudah dipanggil Tuhan, bapak ini dipanggil Tuhan. Oh yang ibu itu ya puluhan tahun ternyata ya gak kerasa sudah dipanggil Tuhan. Lah, begitu singkatnya nama-nama itu sudah berlalu. Sekarang giliran apakah nama kita selanjutnya yang akan dipanggil. Saudara-saudara, hidup yang singkat ini, sudahkah Anda mendapati makna hidupmu itu seperti apa? Sudahkah hidup Anda itu berarti di dalam kehidupan kita yang singkat seperti uap ini? Sudahkah Anda itu menjadi berkat buat orang lain? Atau ternyata Anda dinilai, entah itu oleh orang terdekat Anda sendiri, dinilai oleh teman gereja Anda, dinilai oleh teman CG Anda, dinilai bahkan oleh kebanyakan orang, Anda itu orang gak berguna. Wah, jangan sampai loh ya. Berarti Anda belum menemukan makna hidup kalau begitu. Anda itu orang merepotkan, misalkan begitu. Anda dinilai sebagai orang yang menyebalkan. Kalau Anda begitu ngumpul di tengah-tengah kerumunan orang, lalu orang itu kemudian nyebar, jangan deket-deket sama dia. Saya cuma ngomong, sadarlah. Ya, sadarlah. Jangan-jangan Anda tuh gak punya makna hidup yang berarti untuk orang lain. Makanya orang tuh gak mau deket sama Anda. Makanya apa arti hidupmu? Tetapi kalau hidup Anda dimanapun Anda berada, lalu orang itu mau deket sama Anda, mau sharing sama Anda, minta didoakan sama Anda. Itu berarti Anda itu punya kualitas hidup yang baik. Punya makna hidup yang baik. Tetapi kalau orang tuh sampai menjauhi Anda, cobalah koreksi diri Anda, koreksi hati Anda, koreksi karakter Anda, sikap hidup Anda. Jangan-jangan tidak semakin menyerupai Kristus, tetapi semakin menyerupai antinya Kristus. Ya, saya tidak sebutkan yang lain, maaf. Ya, baca di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 ya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Inilah sebetulnya makna hidup yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat Anda. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ya, yuk sama-sama lanjutkan. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah makna hidup yang sebenarnya. Kita semakin berkurang, karakter kita, kedagingan kita semakin berkurang, Yesus yang semakin bertambah. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Harusnya begitu. Sehingga dikatakan di dalam surat Galatia ini, aku hidup, tetapi begitu kita menemukan makna hidup di dalam hidup yang singkat ini, sehingga kita perlu gandol sama rencananya Tuhan itu, kita harus memastikan Kristus yang sekarang hidup di dalam kita. Bukan kita lagi. Kalau kita yang punya kehendak, mungkin terhadap orang lain kita bisa kasar. Kita ketemu orang lain kita bisa marah-marah. Kita bisa berlaku menyebalkan. Tetapi kalau Kristus yang hidup di dalam kita, kita tuh bisa penuh kasih sama orang lain. Kita bisa memaafkan orang lain. Kita mau menolong orang lain, kita tidak egois. Itu artinya Kristus yang hidup di dalam kita. Sehingga banyak orang itu mau dekat sama kita, mau berteman sama kita. Sekalipun ada orang yang memfitnah kita gak baik, orang itu bakal gak percaya. Gak mungkin lah orang sebaik gini, Kristus hidup di dalam dirinya dia kok. Masa dia akan berbuat sebrutal itu? Gak mungkin. Tetaplah Anda itu kalau punya Kristus di dalam diri Anda, kualitas hidup Anda akan teruji. Oke? Yang ketiga, ya, kenapa kita harus menyesuaikan rencana kita dengan kehendak Tuhan? Tadi yang pertama dan kedua kita pelajari bahwa kita tidak tahu hari esok. Yang kedua, hidup yang hanya sekali ini begitu singkatnya. Yang ketiga, karena rencana Tuhan itu pasti indah buat kita, ya. Karena itu kita perlu menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, ya. Lanjut di dalam Yakobus pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebenarnya kamu harus berkata, ya, karena kamu harus berkata, mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya.
kehendak Tuhan atau rencana Tuhan, pasti indah. Jadi kalau memang Tuhan sudah berkehendak, kita tinggal berbuat ini, berbuat itu sesuai keinginannya. Pastilah begitu indah. Percayalah, yang dirancangkan Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih indah daripada yang kita rencangkan. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Biar ini menjadi peneguhan buat setiap kita, ya. Karena kalau Tuhan yang merancangkan, ya. Kalau kita ngomong tentang spek lah ya, speknya Tuhan dengan kita, speknya manusia. Ya jauh lah ya. Tuhan itu pencipta, kita ini ciptaan. Rencana siapa yang paling indah? Ya rencana sang pencipta, kita kan cuma ciptaan. Ya kita gak bisa melampaui rencana pencipta kita. Oke, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ya dengan iman kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi betapa jauhnya ya kualitas rancangan Tuhan dengan kualitas rancangan kita. Kita harus menyelaraskan rencana kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena tadi yang pertama, untuk hari esok aja kita gak tahu. Yang kedua, hidup ini hanya sekali dan begitu singkat. Sangat disayangkan kalau kita menyia-nyiakan hidup. Hidupnya sudah singkat, lalu kita sia-siakan lagi. Sangat disayangkan. Ayo nempel kepada kehendak Tuhan. Supaya kita tidak buang-buang waktu, tidak buang daya, tidak buang tenaga, tidak buang sumber daya juga. Dan yang ketiga, karena rencana Tuhan itu pasti indah. Lalu bagaimana kita caranya menyelaraskan supaya rencana kita tuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah ini yang perlu kan. Yang pertama, jemaat berserahlah hanya kepada kehendak Allah. Ya, berserah pada kehendak Allah. Seperti tadi di awal kan saya nanyain, setiap kita punya keinginan. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Ya. Tetapi saya nasihati Anda semua. Serahkanlah semua keinginanmu pada kehendak Allah. Serahkan diri Anda, masa depan Anda juga kepada Tuhan. Termasuk serahkan semua kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Tuhan, biar Kau yang ngatur. Tuhan, biar Kau yang tentukan. Aku ikut Tuhan saja. Apalagi kita tambahin tadi seperti kata Yakobus, jika Tuhan menghendakinya, silakan Tuhan, aku akan berbuat ini dan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita menyelaraskan rencana kita dengan kehendak Tuhan adalah libatkan Tuhan dalam segala perencanaan Anda. Libatkan Tuhan. Ya, cara libatkan Tuhan itu gimana? Ya, lewat doa. Bukan begitu Anda sudah punya rencana, aku kayak punya rencana mau buka toko. Anda buka toko dulu, lalu Anda berkata, Tuhan berkatilah tokoku. Nah ini bukan libatkan Tuhan. Ya. Ini hanya cuma lapor sama Tuhan, bukan libatkan Tuhan. Ya. Kalau melibatkan Tuhan sebelum Anda buka toko, sebelum Anda buka usaha, bahkan sebelum Anda pacaran, ya bagi yang mau pacaran ya, bagi Anda sebelum Anda menikah, nah bagi Anda juga yang lagi pacaran dan mau menentukan kapan ini tanggal pernikahanku ya, kenali baik-baik ini calon Anda. Libatkan Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira aku bakal cocok enggak ya jadian sama dia, kawin sama dia. Kalau sekarang ini galak sih sebetulnya ya Tuhan, tapi yang mana tahu ya Tuhan ya, nanti namanya karena cinta bisa berubah. Tapi kalau ternyata Tuhan berkata, tidak, tinggalkanlah dia. Jangan gitulah Tuhan, Engkau kan maha kasih Tuhan ya. Pasti pasanganku ini akan berubah ya. Kalau Tuhan sudah ngomong tidak kok yang maksa gitu loh ya. Ya, libatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Doa, tanya sama Tuhan, boleh atau gak boleh ya Tuhan. Konsultasilah sama Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan Anda baca. Masa lewat firman Tuhan yang Anda baca di Alkitab itu Anda tidak dapat teguran dari Tuhan apa? Ya, dan minta peneguhan dari Tuhan. Tuhan, teguhkanlah keputusanku ini. Benar gak keputusan yang kuambil ini? Kalau misalkan Anda kesulitan, tanya sama pembimbing rohani Anda yang juga Tuhan bisa pakai mereka. Untuk mereka bicara.
dalam kehidupan Anda sebelum Anda ambil keputusan. Ya, tanya sama pasangan kalau Anda sudah menikah, tanya sama orang tua yang mendoakan Anda, tanya kepada pemimpin CG Anda, tanya pada pendeta Anda, saya punya pergumulan, saya bingung ngambil keputusan ini atau itu, mohon arahan dan bimbingan. Pasti Anda didoakan. Tuhan akan juga meneguhkan lewat orang-orang di sekitar Anda, bukan? Ya. Dan yang ketiga, mintalah tuntunan Roh Kudus supaya rencana Anda diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi. Kita percaya kita akan bergerak dengan tuntunan ilahi itu loh. Seperti yang tadi kita nyanyikan. Roh Kudus akan menuntun Anda begitu Anda, oke, saya tahu saya sudah berserah kepada Allah. Saya sudah melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Waktu menjalani, mintalah tuntunan Roh Kudus. Maka semua rencana Anda akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, mungkin ngomong gini, teorinya gampang. Melakukannya gimana? Tidak semudah teorinya. Saya pun juga ketika menyusun ini, dalam perjalanan kehidupan saya kalau saya menoleh ke belakang, wah kadang-kadang saya bentrok dengan rencana Tuhan, kadang sesuai, kadang enggak sesuai, jatuh, bangun dan sebagainya. Tetapi yang penting ketika saya mulai sedikit melenceng dari kehendak Tuhan, yang saya rasa rencana saya baik kok Tuhan, tetapi Tuhan ngomong, enggak, rencanaku lebih baik. Rencana Tuhan yang terbaik. Kamu mau ikut yang mana Robert? Gitu ya. Saya memutuskan untuk kadang-kadang saya bandel, oh enggak lah, keputusanku sendiri. Tetapi enggak jalan tuh keputusan saya, batal. Malah saya mulai berpikir, iya ya hidupku ini kan singkat ya. Aku mengerjakan kehendakku sendiri ternyata banyak sia-sianya, banyak ruginya, banyak kehilangannya. Begitu kembali kepada kehendak Tuhan, Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang menuntun, Tuhan yang buka jalan. Ih, kok lebih gampang ya kelihatannya ya. Padahal casingnya atau kemasannya itu kehendak Tuhan. Aduh kok sulit ya. Kok kayak jalan salib ya. Kok kayak harus sangkal dili pikul salib kok rasanya berat ya. Susah ikut kehendak Tuhan. Awalnya gitu rasanya. Tetapi begitu saya berserah, ya udahlah aku berserahlah, rencanamu lah Tuhan, rencanamu aja deh. Ya. Lalu melibatkan Tuhan, mulai banyak berdoa. Lalu begitu melangkah, oh iya, saya melangkah itu tidak bisa lagi dengan kekuatan sendiri. Makanya perlu tuntunan Roh Kudus. Saat Roh Kudus menuntun kita, kita melakukan kehendak Allah dengan kekuatannya Roh Kudus. Bukan lagi dengan kekuatan kita. Kita sekali lagi tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sehingga saya dan Anda harus menyesuaikan rencana kita dengan kehendak Tuhan. Karena hidup ini begitu singkat. Ya.